Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini, kami selaku mahasiswa Universitas Negeri Jakarta, Prodi Pendidikan Biologi dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai praktikum biologi fermentasi yang telah kami lakukan. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok ini, yaitu yang pertama ada Azmi Hani Abidin, yang kedua Azahra Mulia, yang ketiga Farhan Ananda Pratama, yang keempat Linda Dwi Aryani, dan saya sendiri Sofa Fauzia. Fermentasi di Indonesia sangatlah beragam, terutama pada makanan tradisional. Jenis makanan tradisional yang banyak dijumpai dengan menggunakan proses fermentasi seperti tape, asinan, acar, tempe, dan masih banyak lagi. Fermentasi merupakan salah satu teknik pengawetan makanan yang dapat memperpanjang umur simpan makanan. Proses fermentasi acar yang terjadi secara alami dipengaruhi oleh bahan utama yang digunakan pada pembuatan acar, tipe mikroorganisme yang tumbuh, dan kondisi penyimpanan selama proses fermentasi. Fermentasi diawali dengan tumbuhnya Leuconostoc mesenteroides yang akan mengkondisikan lingkungan agar bakteri asam laktat lain seperti Lactobacilli dan Pediococi dapat tumbuh. Bakteri asam laktat yang sangat penting pada pembuatan acar secara tradisional ialah Lactobacillus plantarum. Selama fermentasi, bakteri asam laktat yang tumbuh dapat mengubah gula pada bahan menjadi asam. Selain menghasilkan flavor khas acar, fermentasi pada pembuatan acar juga dapat meningkatkan gizi serta mempermudah pencernaannya di dalam tubuh, menurut Sultana dengan kawan-kawannya pada tahun 2014. Tempe adalah salah satu produk fermentasi yang umumnya berbahan baku kedelai yang difermentasikan dan mempunyai nilai gizi yang baik. Fermentasi pada pembuatan tempe terjadi karena aktivitas kapang Rhizopus oligosporus. Fermentasi pada tempe dapat menghilangkan bau langu dari kedelai yang disebabkan oleh aktivitas dari enzim lipoksigenase. Fermentasi kedelai menjadi tempe akan meningkatkan kandungan fosfor. Hal ini karena hasil kerja enzim fitase yang dihasilkan kapang Rhizopus oligosporus mampu menghidrolisis asam fitat menjadi inositol dan fosfat yang bebas. Jenis kapang yang terlibat dalam fermentasi tempe tidak memproduksi toksin, justru melindungi tempe dari aflatoksin. Tempe mengandung senyawa antibakteri yang diproduksi oleh kapang tempe selama proses fermentasi, menurut Cahyadi pada tahun 2007. Untuk mengetahui proses tahapan fermentasi tempe dan acar, dilakukanlah praktikum yang berjudul fermentasi oleh kelompok kami. Adapun tujuan dari praktikum yang berjudul fermentasi ini, yaitu yang pertama, untuk mengetahui pengertian fermentasi, yang kedua, mengetahui proses fermentasi tempe, yang ketiga, mengetahui proses fermentasi acar, yang keempat, mengetahui perubahan kacang kedelai pada tempe, yang kelima, mengetahui perubahan sayuran pada acar, dan yang terakhir, mengetahui faktor proses fermentasi. Tinjauan pustaka. Fermentasi merupakan suatu proses terjadinya perubahan kimia pada suatu substrat organik melalui aktivitas enzim yang dihasilkan oleh mikroorganisme. Suprihatin 2010. Beberapa hasil produk dari proses fermentasi seperti bir, tempe, keju, tape ketan, tape singkong, acar, asinan, oncom, brem, kimchi, teh kombucha, dan masih banyak lagi. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses fermentasi diantaranya pertama ada suhu. Faktor terpenting dalam proses fermentasi dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu suhu minimum, suhu optimum, dan suhu maksimum. Yang kedua, udara. Selama fermentasi berlangsung, udara harus diatur sebaik mungkin untuk memperbanyak atau menghambat pertumbuhan dari mikroba tertentu. Yang ketiga, substrat. Substrat atau makanan yang dibutuhkan oleh mikroba bagi kelangsungan hidupnya berbeda-beda. Ada yang membutuhkan substrat lengkap, namun ada juga yang dapat tumbuh subur dengan substrat yang sederhana. Dan yang keempat, air.
air yang berada di dalam substrat untuk pertumbuhan mikroorganisme dinyatakan dengan istilah aktivitas air, yaitu perbandingan antara tekanan uap dari larutan P dan tekanan uap dari air murni PO pada suhu yang sama. Fermentasi tempe. Tempe merupakan salah satu makanan yang umum terbuat dari kacang kedelai. Tempe adalah makanan yang dibuat dari hasil fermentasi jamur Rhizopus sp. Jamur tersebut nantinya akan membentuk hifai yang menumpuk di permukaan kedelai dan menyatu membentuk miselium yang berwarna putih serta memiliki tekstur yang keras dan padat. Selanjutnya, fermentasi acar. Acar adalah makanan hasil fermentasi yang terbuat dari sayuran seperti wortel, timun, bawang merah, dan cabai. Pengawetan makanan acar dilakukan dengan proses fermentasi, yaitu mengkonversi gula menjadi asam oleh mikroorganisme atau dikenal bakteri asam laktat atau BAL. Bakteri asam laktat atau BAL merupakan bakteri gram positif, tidak berspora, berbentuk bulat atau batang, dan memproduksi asam laktat, yaitu lactobacillus. Pemanfaatan bakteri tersebut yang dikombinasi dengan garam dan suhu tertentu akan menghasilkan produk fermentasi yang baik.
Hasil fermentasi tempe. Setelah proses peragian, taruh tempe di dalam kardus yang telah dialasi kertas di bawahnya. Lalu tutup kardus, namun jangan terlalu rapat agar terjadi sirkulasi udara. Tempe yang telah didiamkan selama 24 jam akan mulai berkeringat, tanda proses fermentasi sedang terjadi. Kurang lebih setelah 48 jam akan muncul hifa atau serabut dari Rhizopus oligosporus yang menandakan tempe sudah jadi dan sudah dapat diolah. Hasil fermentasi acar. Acar yang telah didiamkan selama 2 jam membuat tekstur yang berubah menjadi lunak dan rasa sedikit asam. Pembahasan fermentasi tempe. Percobaan fermentasi tempe pada praktikum ini menggunakan kacang kedelai dan ragi tempe sebagai bahan utamanya. Proses pembuatan tempe membutuhkan waktu cukup lama. Jamur Rhizopus oligosporus adalah mikroorganisme yang sering digunakan untuk membuat tempe. Percobaan membuat tempe kali ini dilakukan selama 2 hari berturut-turut atau 48 jam sampai memperoleh hasil tempe yang sudah jadi. Pada pengamatan hari pertama, kedelai yang sudah diberi ragi tempe dan kemudian dibungkus plastik terlihat mulai hangat karena suhunya akan meningkat untuk mempercepat pertumbuhan jamur. Ditandai dengan munculnya beberapa uap pada plastik pembungkus tempe. Terlihat juga kedelai mulai ditumbuhi jamur walaupun belum merata. Pada pengamatan hari kedua, fermentasi tempe sudah jadi, ditandai dengan tumbuhnya jamur secara merata sampai menutupi seluruh kedelai. Percobaan fermentasi acar pada praktikum fermentasi ini menggunakan sayuran, yaitu ada wortel, timun, cabai, dan bawang merah, serta cuka, gula, garam, dan air hangat untuk membuat acar. Pengawetan makanan acar dilakukan dengan proses fermentasi, yaitu mengkonversi gula menjadi asam oleh mikroorganisme, bakteri asam laktat atau BAL. Dalam praktikum ini, acar yang dihasilkan mengalami perubahan tekstur, sayuran yang keras menjadi lunak karena adanya mikroba seperti Bacillus, Fusarium, Penicillium, Fusarium, Alternaria, Aspergillus, dan lain-lain, yang dapat menghasilkan enzim pektinase dan mengurai pektin seperti dinding kokoh yang memberikan tekstur keras pada permukaan sayuran mentah. Selain perubahan tekstur rasa yang dihasilkan, perubahan menjadi sedikit asam karena pada proses fermentasi ini dihasilkan asam laktat yang membuat rasa acar menjadi sedikit asam. Kesimpulan pada praktikum kali ini yaitu: yang pertama, fermentasi merupakan suatu proses terjadinya perubahan kimia pada suatu substrat organik melalui aktivitas enzim yang dihasilkan oleh mikroorganisme. Yang kedua, proses fermentasi tempe dengan menggunakan jamur Rhizopus sp. Jamur tersebut nantinya akan membentuk hifa yang akan menumpuk di permukaan kedelai dan menyatu membentuk miselium yang berwarna putih serta memiliki tekstur yang keras dan padat. Yang ketiga, proses fermentasi acar dilakukan dengan mengkonversi gula menjadi asam oleh mikroorganisme bakteri asam laktat atau BAL. Bakteri asam laktat merupakan bakteri gram positif, tidak berspora, berbentuk bulat atau batang, dan memproduksi asam laktat yaitu Lactobacillus. Keempat, perubahan kacang kedelai menjadi produk olahan tempe dilakukan dengan menggunakan jamur Rhizopus sp. Yang kelima, perubahan sayuran untuk menjadi acar dilakukan dengan menggunakan mikroorganisme bakteri asam laktat. Dan yang keenam, faktor yang mempengaruhi hasil fermentasi diantaranya ada udara, suhu, substrat, dan air. Sekian dari presentasi kami mengenai fermentasi tempe dan acar. Terima kasih bagi yang sudah menyimak paparan kami dengan serius. Kami mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.